Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM berakhir 045 dari kelas TROP. Di sini saya akan menjelaskan untuk desain 3D chassis robot line follower di modul 3 praktikum mekatronika dan robotika. Nah, untuk yang pertama yaitu desain 3D chassis robot line follower yang merupakan panduan lengkap dari sketsa 2D hingga produksi mandiri 3D print menggunakan Autodesk Fusion 360 atau mungkin bisa menggunakan SolidWorks. Nah, yang pertama adalah desain mekanik dan LAM robotika. Nah, desain mekanik adalah fondasi fisik robot yang menentukan kekuatan struktural, distribusi berat, dan kompatibilitas seluruh komponen. Yang dimana dari kekuatan struktural di mana chassis menopang semua komponen elektronik dan mekanik secara bersamaan. Kedua, distribusi berat di mana keseimbangan massa mempengaruhi traksi roda dan performa line following. Dan yang ketiga adalah manufakturabilitas, yang dimana desain bisa diproduksi sendiri melalui 3D printing atau laser cutting. Nah, kemudian bagian 2, setup Fusion 360 lisensi education, dimana yang pertama kali kita lakukan adalah untuk agar bisa mendapatkan lisensinya adalah yang pertama kunjungi situs autodesk.com/education, kedua buat akun, gunakan Gmail kampus, 3 verifikasi untuk share ID status mahasiswa, 4 aktivasi lisensi yang dimana lisensinya setahun dan unduh atau pakai. Oke. Nah, antarmuka dan workspace Fusion 360 nya ada desain modeling 3D sketch, assembly, ada render untuk visualisasi fotorealistik, simulation untuk analisis struktur atau FEA, manufacture cam toolpad atau CNC, dan terakhir ada drawing untuk gambar teknik 2D. Nah, untuk shortcut pentingnya ada S untuk search command, LCR line circle rectangle, D untuk dimension, E untuk extrude, J atau F untuk join atau fillet, dan Ctrl Z dan Ctrl S untuk undo atau save. Sketch 2D dan solid modeling, di mana prinsip sketch yang white adalah fully constrained, di mana semua garis terkunci posisi dan ditandai warna hitam. Kedua, parametrik, gunakan dimensi numerik bukan menggambar freehand. Dan yang terakhir ada sederhana, yaitu pecah sketch kompleks menjadi beberapa fitur yang terpisah. Kemudian ada operasi solid modeling utama, ada extrude, revolve, fillet, shell, pattern, dan combine. Kemudian ada assembly dan join, di mana assembly merangkai komponen menjadi sistem terintegrasi menggunakan join untuk mendefinisikan derajat kebebasan DOF. Yang dimana 0 DOF merupakan rigid, di mana contohnya ada baut, pengikat tetap yang tidak bergerak. Kemudian yang satu rotasi revolute, yaitu untuk poros roda, engsel pintu. Kemudian yang satu translasi adalah slider, yaitu untuk rel linear dan atau laci. Kemudian untuk satu rotasi dan satu translasi yaitu cylindrical, sepertinya kayak piston atau silinder berputar. Kemudian untuk 3 rotasi yaitu ball joint dan suspensi bola. Nah, untuk desain chassis boxnya, spesifikasinya menggunakan body box 1 piece dari metal, aluminium baja, dan model Fusion D360 menggunakan workspace sheet metal sebagai referensi assembly. Nanti kita tidak akan memakai Fusion 360 namun memakai SolidWorks, dimana spesifikasinya dengan 115,76 mm untuk panjang, 89-90 mm untuk lebar, 1-2 mm untuk ukuran aktual untuk tebal platnya, slot kiri plus kanan untuk lubang motor, M3 dengan mounting terus dengan ukuran 3,2 mm, serta untuk materialnya menggunakan aluminium atau baja. Desain umumnya bracket dan mountnya dengan bentuk L atau U-shape dengan material PLA 3D print, lubangnya dengan M3 plus rib penguat. Kemudian untuk cover PCB sensornya menggunakan bracket L plus casing pelindung, slot adjustable untuk sensor, dan material PLA. Untuk stand off PCB-nya menggunakan 4 kali silinder stand off, OD 7 mm dan ID-nya 3,2 mm dengan tinggi minimal 10 mm. Dan kemudian untuk bracket sensor HCSR 04 nya kita menggunakan material akrilik 3 mm, sheet metal DXF plus bending dengan sudut 0 derajat atau 20-25 derajat. Kemudian untuk bracket servo, baterai dan gripper
di mana bracket servo SG90 nya berbentuk U-shape, clearance-nya berukuran 32,8 x 12,3 mm, lubang flank dengan M2 dengan infill minimal 40%. Kemudian untuk bracket baterai 2 x 18650 dengan 2 rongga silindris dengan clearance lebih dari 0,3 mm dari di diameter. Kemudian untuk retaining lip untuk pengaman dan channel routing kabel. Kemudian untuk gripper paralel jauh dengan 4 file STL dengan gripper base, mount utama plus servo pocket, jauh L tambah jauh R untuk rahang paralel dengan bukaan ukuran sekitar 10-60 mm. Kemudian link edge penghubung servo horn ke jauh. Kemudian untuk DFM fabrikasi atau ekspor file kita atur parameter, kemudian ekspor CL, kemudian impor ke slicer, kemudian untuk cetak atau laser dan finishing. Dimana prinsip utamanya ada wall thickness-nya kurang lebih 1 mm untuk 3D print dan 2 mm untuk akrilik. Untuk toleransi fitnya itu di sekitar kurang lebih itu di 0,2 mm press fit dan juga kurang lebih 0,5 mm untuk clearance, dan curve lasernya dengan kompensasi 0,1 sampai 0,15 mm. Fillet lubangnya sendiri dengan R nya lebih atau sama 1,5 mm untuk mencegah akriliknya retak. Kemudian export file STL, 3D print PLA higher refinement, kemudian DXF sheet metal plate pattern, kemudian laser cut, kemudian step transfer universal antar CAD. Nah, untuk hasil pengukuran komponen fisiknya yaitu seperti ini: 118,5, 89,8 mm untuk lebar, slotnya lubang motor sisi kiri ke kanan, dan M3 mountingnya untuk 3,2 mm. Nah, kemudian untuk karena kita menggunakan SolidWorks, jadi untuk base flanknya kita mengubah sketsa 2D menjadi base plate 3D dengan ketebalan seragam. Kemudian edge flank dengan membuat dinding atau tegukan flansa lembaran lubang pada tepi base flank. Kemudian cut extrude untuk mengurangi atau menghilangkan material dari model 3D berdasarkan sketsa 2D. Dan part pattern untuk menduplikasi fitur face atau body secara teratur dan efisien. Kemudian ini merupakan hasil pengukuran dan ya kita mengukur dari tampilan desain dari berbagai sisi, merupakan dokumentasi pengukuran fisik. Kemudian langsung saja kita buka untuk ininya, base plate nya. Oke. Nah, di sini merupakan hasil dari ininya. Nah, merupakan hasil dari base plate yang sudah kita buat seperti ini, dengan ukurannya sama seperti spesifikasi. Kemudian untuk yang lain di sini merupakan hasil dari assembly-nya untuk bagaimana semua komponen bisa lengkap. Nah, di sini merupakan hasil jadi untuk bagaimana hipotesanya sebuah robot line follower-nya, dimana ini semua sensor dan baik rangka, sensor maupun PCB sudah terpasang secara rapi.
Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.